Dalam kisah cinta yang tampaknya sempurna, seorang perwira polisi mengungkap kekecewaannya ketika menemukan istrinya berselingkuh dengan seorang dokter senior dan diduga juga melakukan pengenceritan. Kesedihan dan ketidakpercayaan mereka menjadi sorotan publik, mengungkap lapisan dramatis hubungan dewasa di balik profesi sukses. Kisah ini menyorot realitas pahit ketika cinta dan kepercayaan diuji oleh pergolakan emosi, menarik penasaran untuk mengungkapkan nasib tragis pasangan ini. Jadi bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Kisah ini melibatkan seorang perwira polisi bernama Ibtu Alfian Hidayat, lahir pada tahun 1993. Alfian merupakan alumnus Akademi Kepolisian tahun 2016. Ia dikenal sebagai perwira polisi yang pintar, tegas, dan sangat disiplin dalam menjalankan tugasnya, dengan dedikasi tinggi sebagai seorang polisi. Pada tahun 2019, ketika masih menjabat sebagai Inspektur 2, Alfian ditugaskan sebagai Kapolsek KUS Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan ini membuatnya menjadi Kapolsek termuda di Indonesia saat itu. Selama menjabat sebagai Kapolsek KUS, Alfian Hidayat dan timnya berhasil melaksanakan tugasnya dengan sukses, menggagalkan peredaran miras terbesar. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan KUS Manggarai Barat dan merupakan hasil dari Operasi Cipta Kondisi. Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor KUS pada tanggal 1 Januari tahun 2019 silam. Berkenaan dengan pencapaiannya, pada tahun 2020, Alfian dipindah tugas dan menjabat sebagai Kapolsek Riau. Dengan usaha dan prestasi yang dimilikinya, karirnya sebagai seorang polisi terus berkembang hingga memasuki tahun 2021, Alfian kembali mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan di Polres Manggarai Barat. Tugas ini mengharuskannya untuk mengawasi dan memastikan keamanan serta ketertiban di wilayah Manggarai Barat, menjadi tanggung jawab yang besar bagi Alfian. Namun, dia menghadapi tugas tersebut dengan sikap profesionalisme yang sangat tinggi. Pada tahun 2021, Al-Hidayat memiliki niat untuk menikahi kekasihnya, Karina Dinda Lestari, yang saat itu berusia 26 tahun. Niatnya sangat sungguh-sungguh, bahkan Alfian rela menabung untuk melangsungkan pernikahan dengan Karina Dinda Lestari. Karina, seorang dokter yang lahir di Parepare pada tanggal 3 Mei tahun 1997, juga dikenal memiliki prestasi yang sangat hebat seperti Alfian. Ternyata, Karina memiliki banyak prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Pada tahun 2013, dia meraih juara 1 Olimpiade Sains Biologi Kabupaten Pinrang, mewakili SMA Negeri 11 unggulan Pinrang. Pada tahun yang sama, Karina juga menjadi juara 1 dalam Postes LCC Pilar Berbangsa dan Bernegara Sulawesi Selatan, serta meraih posisi runner-up Dara Kololana Pinrang. Tidak hanya itu, pada tahun 2014, Karina memenangkan pemilihan model Semangat Merah Putih dan masuk dalam top 10 Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Selain itu, dia juga menjadi juara 1 dalam Lomba Busana Adat Kabupaten Pinrang dan juara 3 dalam Lomba Fotografi UKM. Setahun kemudian, Karina menjadi satu-satunya siswa lulusan terbaik di SMA Negeri 11 unggulan Pinrang pada tahun ajaran tahun 2014 sampai tahun 2015. Setelah lulus dari SMA, Karina melanjutkan pendidikan di Liaoning Medical Universitas China, mengambil jurusan kedokteran. Di sana, sebagai mahasiswi, dia mencetak prestasi gemilang dengan meraih nilai terbaik pada semester 1. Dengan segudang prestasi yang dimilikinya, Karina dapat dianggap sebagai wanita yang berbakat, kreatif, dan penuh prestasi. Pada akhirnya, kisah cinta antara Alfian dan Karina terikat dalam ikatan pernikahan yang diresmikan pada tanggal 22 Januari tahun 2022. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik karena keduanya memiliki prestasi masing-masing. Setelah menikah, Karina melanjutkan pendidikan kedokterannya di Universitas Hasanuddin Makassar, mengambil jurusan spesialis bedah, dan tinggal di salah satu rumah kos di daerah Tamalanrea, Makassar. Sementara itu, suaminya Alfian sedang melanjutkan pendidikan perwira untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi sebagai ajun komisaris polisi di Jakarta. Meskipun menjalani hubungan jarak jauh, rumah tangga mereka terlihat sangat romantis, dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Meski jauh dari kampung halamannya, Alfian dengan rela tidak pulang demi mendukung pendidikan Karina di Makassar. Pengorbanan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya merupakan bukti nyata dari cinta dan komitmen dalam hubungan pernikahan mereka. Seiring berjalannya waktu, Alfian yang merindukan istrinya akhirnya merencanakan memberikan kejutan kepada Karina.
dia memutuskan untuk terbang kembali ke Makassar pada tanggal 14 Oktober tahun 2023 tanpa memberitahu Karina terlebih dahulu. Sesampainya di Makassar, Alfian langsung menuju rumah kos sang istri. Namun, setibanya di sana, dia tidak menemukan Karina, sehingga memutuskan untuk menunggunya pulang di lantai 3 kamar kos. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil tiba dan berhenti. Kemudian parkir di halaman rumah kos. Karina turun dari mobil bersama seorang pria. Alfian terkejut melihat hal tersebut. Namun pada awalnya, dia belum merasa curiga terhadap istrinya. Setelah pria tersebut pulang, Alfian langsung bertanya kepada Karina tentang identitas pria yang mengantarkannya tadi. Karina menjawab bahwa pria itu adalah teman kuliah seangkatannya. Namun, hati Alfian hancur saat dia memeriksa ponsel Karina dan menemukan foto-foto istrinya bersama dengan pria tersebut. Perasaan kekecewaan pun mulai muncul dalam hati Alfian menghadapi kenyataan yang tidak diharapkannya. Ketika melihat foto mereka berdua tanpa mengenakan pakaian di dalam kamar kos dan diduga telah melakukan pengenceritan, Alfian merasa tak terbayangkan betapa sedih dan kecewanya saat mengetahui bahwa istrinya telah berselingkuh dengan seorang pria lain di belakangnya. Kesedihan itu membuatnya tidak kuasa menahan rasa sakit. Alfian akhirnya memutuskan untuk melaporkan sang istri ke Polda Sulawesi Selatan dengan tuduhan pasal perzinahan. Pria yang terlibat dalam foto tersebut ternyata adalah seorang dokter senior di Universitas Hasanuddin bernama Andi Wahab, berusia 31 tahun, dan sudah memiliki istri. Andi memiliki riwayat pendidikan di SMA Dian Harapan dan lulus pada tahun 2006. Antara tahun 2008 hingga 2013, Andi tercatat sebagai mahasiswa S1 kedokteran di Universitas Hasanuddin. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di program studi profesi dokter. 6 tahun kemudian, Andi kembali menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin sebagai dokter residen spesialis ilmu bedah, dan hingga saat ini, dia masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan bekerja cepat untuk mengungkap kebenaran dalam kasus tersebut. Polisi harus menggali informasi dari kesaksian suami dan orang-orang terdekat, termasuk kesaksian ibu kos, yang mengenali Karina sebagai sosok yang baik saat awal kedatangannya di tempat kos tersebut. Namun, belakangan ini ibu kos menemukan bahwa Karina beberapa kali pulang dari klub malam dan sering membuka kerudungnya saat keluar rumah. Ibu kos menduga bahwa Karina mungkin terbawa oleh pergaulan bebas dari teman-temannya. Alfian menyatakan bahwa ada kemungkinan besar istrinya, Karina, mendapatkan paksaan dan ancaman dari tersangka Andi Wahab yang telah menodai istrinya. Alfian mengatakan bahwa dugaan tersebut bersumber dari keterangan sang istri. Selain itu, istri Alfian mengaku diiming-imingi dengan nilai bagus. Atas kejadian tersebut, Karina kemungkinan besar akan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Andi Wahab terhadap dirinya. Hingga saat ini, Polda Sulawesi Selatan masih menyelidiki kasus ini untuk segera mengungkap apakah pelaku, Andi Wahab, sudah berencana melakukan tindakan kejahatan dengan cara mengiming-imingi korban dengan nilai yang bagus, atau sebenarnya mereka berdua telah berselingkuh di belakang pasangan masing-masing. Posisi terakhir pada kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Saat ini, Andi Wahab sedang diburu oleh polisi, dan hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Karina dan Andi Wahab, keduanya telah dewasa bahkan sudah menjadi seorang dokter. Pertanyaannya, apakah semudah itu menjalin hubungan dengan seorang pria hanya dengan iming-iming nilai? Memang, pada dasarnya menjalin hubungan tidak semudah hanya dipengaruhi oleh iming-iming nilai. Namun, setiap individu memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan. Dalam kasus ini, Karina mungkin terpengaruh oleh manipulasi atau paksaan yang dilakukan oleh Andi Wahab. Meskipun telah dewasa dan memiliki profesi sebagai seorang dokter, seseorang tetap bisa menjadi korban manipulasi atau ancaman. Mengenai saran untuk melaporkan, memang seharusnya jika ada niat menolak atau mendapatkan ancaman, orang tersebut sebaiknya melaporkan kepada pihak berwajib. Namun, dalam realitasnya, situasi tersebut bisa menjadi lebih kompleks, terutama ketika ada faktor psikologis, tekanan, atau pengaruh dari pihak yang melakukan pelecehan. Polda Sulawesi Selatan sedang berusaha untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini, dan harapannya adalah bahwa keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum. Pesan dari cerita di atas adalah perjalanan cinta yang tampak sempurna bisa menghadapi cobaan tak terduga. Kesetiaan dan kepercayaan diuji oleh kesetiaan pasangan. Kasus perselingkuhan Karina dan Andi Wahab mengingatkan kita bahwa hubungan dewasa tak melulu tentang profesi atau usia. Kekuatan psikologis, ancaman, atau iming-iming dapat merusak hubungan, bahkan pada individu berpendidikan.
kehati-hatian dan komunikasi terbuka dalam perkawinan menjadi kunci menghadapi cobaan. Kasus ini juga menunjukkan perlunya penguatan hukum dan perlindungan korban agar keadilan dapat terwujud. Bagaimana tanggapan kalian cerita di atas? Silahkan komen, serta jangan lupa like dan subscribe.